Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhur rahmanur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-muzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Am lahu nasibun minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Al-ayat. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian kula saniki masih membahas tafsir surat An-Nisa. Saniki sapundugi teng ayat 52. Ayat 52. Sampun ketemu? Teng pundi Gusti Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Mereka itulah orang yang dikutuk oleh Allah. Barang siapa yang dikutuk oleh Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong. Gusti Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-52 ini mengawali firman-Nya dengan menggunakan lafaz ulaika. Mereka sinten? Mereka orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya agamanya orang-orang kafir Quraisy Mekah itu lebih benar, lebih lurus daripada agamanya Muhammad, daripada agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya makanya ada salah seorang tokoh kafir Quraisy Mekah kang namine Abu Sufyan. Abu Sufyan niki takon ning para pendeta Yahudi. Takone mengatakan, menurut kalian wahai orang-orang Yahudi, agama siapakah yang lebih benar? Agama kami atau agamanya Muhammad? Nah, terus wong Yahudi takon, apa yang diajarkan oleh Muhammad atau apa yang dikatakan oleh Muhammad? Jadi wong kafir Quraisy, Muhammad menyuruh kita untuk menyembah hanya kepada Allah dan melarang kita untuk menyembah berhala. Terus jadi wong Yahudi, apa yang kalian ajarkan? Apa yang diajarkan oleh agama kalian? Jadi wong Mekah, kami ini adalah pengurus Baitullah, pengurus Mekah, pengurus Ka'bah. Kami biasa memberikan makan, memberikan minum kepada orang-orang yang berangkat haji dan umroh. Dan kami juga memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mengalami kesusahan. Nah, terus jadi para pendeta wong Yahudi, oh kalau begitu agama kalian lebih benar daripada agamanya Nabi Muhammad, daripada agamanya Muhammad. Kok
Nah, pulane jare Gusti Allah, mereka itulah yaitu orang-orang kang ngomong bahwasanya agama wong kafir Quraisy Mekah lebih benar daripada agama Kanjeng Nabi Muhammad adalah siapa? Alladzina adalah orang-orang la'anahumullah, adalah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna laknat Ibu-ibu? Laknat niku adalah dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wong ku bakal urip pasti butuh rahmate Gusti Allah. Nah, pertanyaannya bakal wong kang butuh rahmat tapi malah deng Gusti Allah dijauhkan dari rahmatnya, pripun kira-kira uripe? Bakal menderita ya, bakal terhina. Nah, wong Yahudi adalah orang-orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yal'anillahu falan tajidalahu nasira. Barang siapa yang dilaknat oleh Allah, niscaya dia, lamun kene kamu, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh seorang penolong pun. Jadi Gusti Allah tidak akan memperoleh seorang penolong pun. Penolong dari apa? Pertanyaan. Penolong dari azab Gusti Allah, baik ketika di dunia maupun ketika di akhirat. Ayat berikutnya, amlahum nasibum minal mulki fa idzalla yu'tunan nasanaqiro. Ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan, kendati pun ada mereka tidak akan memberikan sedikit pun kepada manusia. Pada ayat yang ke-53 ini Allah menyinggung tentang kerajaan. Jadi Gusti Allah, ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan? Kenapa Gusti Allah menyinggung masalah kerajaan bagi orang-orang Yahudi? Sebab mengenai orang-orang Yahudi itu mempunyai keyakinan bahwasanya nanti akhir zaman akan ada orang dari golongan mereka yang akan merebut kembali kekuasaan, kepemimpinan, kerajaan, kemudian dikembalikan kepada orang-orang Yahudi. Dan nanti orang tersebut yang dari golongan Yahudi itu akan mengajak seluruh manusia di muka bumi ini untuk sama-sama memeluk agama Yahudi. Lamun jare wong Islam duwe keyakinan bahwasanya nanti akhir zaman akan muncul seorang pemimpin yang sangat tegas, adil dan berwibawa yang bernama Imam Mahdi. Di mana Imam Mahdi ini adalah orang yang akan menghancurkan Yahudi dan juga salib-salib, membunuh babi-babi. Tapi wong Yahudi dua keyakinan kang berbeda. Jadi wong Yahudi nanti ada ya satu orang dari kami ini yang nanti akhir zaman akan mengembalikan kerajaan kekuasaan kepada kami, dan dia akan mengajak semua orang untuk memeluk agama Yahudi. Jadi masing-masing dua apa? Dua keyakinan ya kang berbeda. Kemudian fa idzal la yu'tunan nasanaqiro, kendati pun ada maka mereka tidak akan memberikan sedikit pun kepada manusia. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pengandaian seandainya, faizan kendati pun ada. Nah, menunjukkan bahwasanya tidak akan ada. Jadi yang namanya kekuasaan, kepemimpinan, kerajaan itu tidak akan ada, tidak akan diberikan kepada orang Yahudi, tidak sedikit pun. Makanya Allah mengatakan fa idzal la yu'tunan nasanaqiro, kendati pun ada, seandainya pun ada, maka mereka orang-orang Yahudi itu tidak akan memberikan sedikit pun kepada manusia dari kerajaan tersebut. Misalkan anak wong dua kekuasaan, dua kerajaan, menjadi seorang raja, menjadi seorang pemimpin.
Yang namanya menjadi seorang raja, seorang penguasa, seorang pemimpin, itu biasanya dia memberikan apa? Pertolongan ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi ini orang Yahudi, seandainya mereka menjadi penguasa sekalipun, penguasa dunia, mempunyai kerajaan, mereka tidak akan menolong orang lain sedikit pun. Tidak akan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan sedikit pun, tidak akan. Makanya di sini Allah mengatakan nakiro. Apa nakir? Nakir itu adalah bintik kecil, titik kecil yang ada di bagian luarnya biji kurma. Aikang arane titik gede ta cilik, Bu? Cilik, ya. Nah, itu sekecil itu pun orang Yahudi tidak akan memberikan bantuan kepada orang lain. Jadi kang arane wong medit ya, jangankan dheweke duwe duit. Seandainya baiki, seandainya duwe duit, emong ngupaini wong sejen ka. Ya. Misalkan anak wong medit arane Jeki. Ya. Anak wong medit arane Jeki. Nah, wong ki medit, untungnya beli duit. Ya, untungnya beli duit. Nah, Jeki ki berandai-andai. Seandainya isun duit, maka isun tidak akan ngupai ning fakir miskin kok. Beli duit baik seandainya mus medit loh. Ya. Dau berandai-andai, seandainya duit beli akan ngupai ning wong miskin kok ya. Arane wong medit, dawuh seandainya bae duit wis medit. Apa maning duite. Konon gambarane, ya. Wong Yahudi ku mengkonon, ya. Seandainya mereka ini mempunyai kerajaan, maka mereka tidak akan menolong orang lain sedikit pun. Karena apa? Karena saking medite wong Yahudi. Ayat berikutnya am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ataukah mereka dengki kepada manusia lantaran karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, perhatikan. Pada ayat yang ke-54 ini Allah mengawali firman-Nya dengan mengatakan am. Am itu artinya ataukah atau apakah. Biasanya bakal pertanyaan apakah itu harus dijawab. Tapi pertanyaan pada ayat yang ke-54 ini bukan untuk dijawab, tapi untuk mengingkari kelakuannya orang-orang Yahudi, mengingkari sifat buruknya orang-orang Yahudi. Contohnya makanan, perumpamaan. Anak uang kang ngebentak wong tuai, ya, ngebentak Emboke kang melahirkan, mengurus, mencintai, mengasihi, menyayangi. Ketika anak ini tumbuh dewasa, kemudian si anak ini ngebentak ibunya dengan kata-kata yang sangat kasar. Nah, kemudian kita yang mendengar, kita mengatakan, kita bertanya kepada si anak tersebut dengan pertanyaan begini, apakah kamu membentak ibumu yang mengasuh kamu dari kecil sampai kamu dewasa? Nah, pertanyaan kunku bukan untuk dijawab iya, bukan. Tapi apa? Untuk mengingkari perbuatan si anak tersebut yang telah membentak ibunya dengan kata-kata yang kasar. Maksudnya mengkonon. Nah, di sini Allah mengatakan ataukah atau apakah? Apakah mereka dengki kepada manusia lantaran karunia yang telah Allah berikan kepadanya? Nah, perhatikan. Di sini ada lafaz An-Nas. An-Nas itu artinya manusia. Nah, pertanyaannya siapakah yang dimaksud dengan manusia dalam ayat ini? Yang dimaksud dengan manusia dalam ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kok Rasulullah yang cuma satu orang digambarkan seperti manusia pada umumnya, seluruh manusia pada umumnya, menunjukkan bahwasanya derajat Rasulullah itu adalah sangat-sangat tinggi, melebihi seluruh derajatnya manusia. Sebagaimana Nabi Ibrahim
Nabi Ibrahim itu cuma satu orang. Tapi walaupun Nabi Ibrahim itu cuma satu orang, oleh Allah digambarkan seperti satu umat. Ibrahim adalah umat lah. Padahal Ibrahim cuma satu orang, tapi oleh Allah dikatakan Ibrahim adalah umat. Yang namanya umat berarti apa? Jutaan, miliaran. Tapi kenapa Ibrahim, Nabi Ibrahim yang cuma satu orang, tapi oleh Allah digambarkan seperti satu umat? Nah, menunjukkan bahwasanya derajat Nabi Ibrahim adalah seperti derajatnya umat, bahkan di atasnya umat, saking tingginya. Ataukah mereka dengki kepada manusia lantaran karunia yang telah Allah berikan kepadanya? Nah, perhatiin. Jare Gusti Allah dengki kepada manusia, maksudnya kepada Nabi Muhammad, lantaran karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Karunia yang telah Allah berikan kepadanya maksudnya apa? Kenabian. Apa maning, Bu? Al-Qur'an, kepemimpinan, kekuasaan, kejayaan, kemenangan. Iri wong Yahudi kundang Nabi Muhammadku. Napa Muhammad ya? Napa wong kian kang dadi nabi? Napa wong kian kang dipai Al-Qur'an beli kita bae? Ya. Ya maksudnya mengkono Yahudi kah? Wis medit kemudian iri. Itulah sifatnya orang Yahudi. Bolane ibu-ibu pengajian aja duwe sifat medit. Ya Bu, aja duwe sifat iri. Baka anak tetangga misalkan duwe apa? Duwe emas misalkan ya Bu. Aduh emas maning. Aja panas wis biasa bae ya. Anak tetangga duwe mobil anyar biasa bae ya, aja panas konon. Iya, duwe motor anyar aja panas wis biasa bae lah. Lamun duwe duit ya tuku, beli duwe duit ya wis sabar. Ataukah mereka dengki kepada manusia lantaran karunia yang telah Allah berikan kepadanya? Faqad ataina ala Ibrahim, sesungguhnya kami telah memberikan kepada keluarga Ibrahim Alkitab, kitab, wal hikmata, dan hikmah. Nah, dalam ayat ini Allah mengatakan keluarga Nabi Ibrahim. Maksudnya sinten, Bu? Keluarga Nabi Ibrahim. Maksudnya keturunan Nabi Ishak. Sinten bae, Bu? Nabi Ibrahim dua istri arane Siti Sarah. Siti Sarah dua anak arane Nabi Ishak. Nabi Ishak dua anak maning arane Nabi Yakub. Dua anak maning Nabi Yusuf. Terus diantara maning Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, terakhir Nabi Isa. Nah, itu semua adalah dari keturunan Nabi Ishak. Berarti apa? Bani Israel. Berarti wong Yahudi. Nah, di sini kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kepada keluarga Ibrahim Alkitab, kitab, wal hikmata, dan hikmah. Apa maksud kitab? Maksudnya hukum-hukum syariat. Apa maksud hikmah? Rahasia-rahasia hakikat. Kononnya. Jadi ada syariat, ada hakikat. Nah, seperti itu. Wa atainahum, dan kami telah memberikan kepada mereka mulkan azima, kerajaan yang besar. Nah, perhatikan, jare Gusti Allah, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan yang besar. Mereka sinten, Bu? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Yusuf. Cuma 3 orang. Jadi dari keturunan Nabi Ishak ini ada beberapa orang, yaitu Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, yang diberikan oleh Allah mulkan azima, kerajaan yang besar. Tuh, seperti itu. Nah, ketika Nabi Daud menjadi seorang raja, pertanyaannya, berapakah istri Nabi Daud? Nabi Daud itu ketika menjadi seorang raja, istrinya berjumlah 100 orang. Ya, berjumlah 100 orang. Nah, Nabi Sulaiman ketika menjadi seorang raja, jumlah istrinya adalah 300 orang.
Dan juga ada 700 orang gundik. Berarti anak sewu ya Bu, Rabie kah? 1000 itu. Istrinya Nabi Sulaiman ada 1000. Nah kalau istrinya Nabi Muhammad cuma 9 orang. Ada yang mengatakan 11 orang. Oh ya. Nah walaupun istrinya Nabi Muhammad ini cuma 11 orang atau 9 orang, itu orang Yahudi sampai iri. Ning masalah jumlah rabi bae lo wong Yahudi iri ning Nabi Muhammad kaya. Wah ika apa Muhammad je rabi wani sana wani 11 je. Kalau memang dia ini Muhammad itu ya adalah seorang nabi, seorang rasul, maka dia akan sibuk dengan hukum-hukumnya, dengan jihadnya, dengan perjuangannya, dengan kenabiannya. Tidak mungkin dia punya istri sebanyak itu, nggak mungkin. Oh, jadi siapa? Jadi wong Yahudi. Padahal dari keturunan Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel yang menjadi seorang nabi, seorang rasul, istrinya 100 orang. Nabi Daud, istrinya 1000 orang. Nabi Sulaiman. Tapi itu tidak dikritik oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena Nabi Daud, Nabi Sulaiman adalah nabi dari kalangan Bani Israel. Dan orang Yahudi boleh dikritik ya. Kan dikritik cuma Rasulullah yang istrinya cuma 11 orang itu pun dikritik. Jadi uangku bakal wis beli seneng ning masalah apa be? Digulati kekurangannya ka, kelemahannya ka. Oh, masa rabi wani 11. Seorang nabi mikiri be rabi sih. Ya seorang rasul mikiri be rabi wani 11 rabi ye. Nah itu wong bakal wis beli seneng ku mengkono. Padahal wong Yahudi beli mikir ternyata ada nabi dari kalangan mereka yaitu Bani Israel, Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang istrinya ratusan orang. Itu tidak dikritik oleh mereka. Ya kita sama-sama mengimani Nabi Daud. Nabi Daud adalah kekasih kita juga ya. Nabi Sulaiman adalah kekasih kita juga. Jadi kita harus beriman kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Iki masalah wong Yahudi ya. Kalau kepada Nabi Daudnya nggak ada masalah. Nabi Sulaiman nggak ada masalah. Wong Yahudi kan nggak mengkeleki ya. Pengikutnya kita nggak mengkeleki kudu dia panang dipentung dase. Wa atainahum mulkan azima, dan kami telah memberikan kepada mereka mulkan azima, kerajaan yang besar. Ayat berikutnya, faminhum man amana bihi wa minhum man sadda'an. Namun di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan ada pula orang-orang yang menghalang-halangi manusia untuk beriman kepadanya. Jadi maksudnya di antara orang-orang Yahudi itu ada orang yang mau beriman kepada para nabi dan beriman kepada Muhammad. Siapa? Yaitu Abdullah bin Salam. Jadi ada seorang pendeta Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Oh ternyata dia ini beriman kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada Al-Quran. Tapi kebanyakan orang-orang Yahudi itu adalah ingkar, durhaka kepada Nabi Muhammad dan kepada Al-Quran. Wa kafa bi jahannama, dan cukuplah Jahannam. Sa'ira adalah api yang menyala-nyala. Nah, perhatikan. Di sini Allah menggunakan huruf ba, wa kafa bi jahannama. Nah, huruf ba di sini adalah ba zaidah, yaitu ba tambahan, artinya tidak diartikan. Ya, tidak ada artinya. Sebenarnya begini, wa kafa jahannamu. Ya harusnya begitu. Waqafa jahannamu, tidak ada ba. Tapi di sini Allah menggunakan huruf ba, maka menjadi waqafa bi jahannama. Biasanya yang namanya huruf ba itu artinya dengan. Kalau kita artikan waqafa bi jahannama, dan cukuplah dengan neraka jahanam. Nah, itu bukan dengan, tapi waqafa bi jahannama, dan cukuplah neraka jahanam. Dengannya tidak diartikan. Sa'ira adalah menjadi apinya itu menyala-nyala. Maksudnya apinya sangat besar. Yang namanya api neraka jahanam itu bukan merah,
tapi warnanya hitam saking panasnya. Nah, di antara siksa neraka jahanam yang paling ringan adalah orang yang disuruh menggunakan sendal, di mana sendal ini terbuat dari api. Nah, ketika orang ini memakai sendal yang terbuat dari api, maka kepalanya langsung mendidih, endasnya langsung umeb ya. Saking panasnya sendal yang terbuat dari api. Itu siksaan yang paling ringan. Bagaimana dengan siksaan yang beratnya? Seperti apa kita nggak tahu. Kulane anak kiai kang guyonan makanya. Seumpama orang yang disiksa dalam neraka jahanam itu, dia mendapatkan siksaan yang paling ringan, yaitu dengan memakaikan sendal kepada orang tersebut. Nanti ketika dia disiksa dengan menggunakan api dunia, maka nggak kerasa apa-apa, langsung tidur dia. Biasanya api neraka jahanam kang panase, masya Allah, naudzubillah. Ternyata dia berapa menit disiksa dengan menggunakan api dunia, ya beli kerasa, malah turu aja ngomongnya mekonon ya. Padahal yang kita rasakan itu api dunia saja ketika mengenai tangan kita sudah langsung melepuh tangan ini ya. Orang itu kalau kebakar itu bisa hangus ya mati. Gitu ya, apa mana yang disiksa oleh api neraka jahanam. Ayat berikutnya, innalladzina kafaru biayatina. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, saufa nuslihim naro, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Nah, perhatikan. Ini kene Gusti Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. Maksudnya sinten? Orang-orang Yahudi. Saufa nuslihim naro, kelak akan kami masukkan mereka naro ke dalam api neraka. Nah, perhatikan. Di sini kata Allah, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam api neraka. Sebenarnya nuslihim naro itu artinya bukan kami masukkan ke dalam neraka, tapi apa? Akan kami bakar dia dengan neraka. Artinya dia menjadi bahan bakarnya. Seolah-olah bahwasanya kalau tidak ada orang ini neraka nggak nyala, seolah-olah. Artinya begini, yang jadi bahan bakarnya adalah orang tersebut. Ketika orang tersebut masuk ke dalam neraka, maka api neraka menjadi semakin besar. Dia sendiri terbakar dan juga dia membakar orang lain. Ya, dia sendiri terbakar dan juga dia membakar orang lain. Kullama nadijat, setiap kali matang atau hangus, juluduhum, kulit mereka, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya tetap kulit itu hanya sifatnya saja yang berubah. Misalkan ibu-ibu sering numpak motor, kang biasa kulit tangannya putih, gara-gara awan-awan keluyuran baik numpak motor, ngono kayak beli nganggo sarung tangan, maka kulit tangannya menjadi hitam, menjadi belang. Kalau yang bagian atasnya putih, yang bagian tangannya yang terkena matahari itu hitam. Nah, itu kan berubah sifatnya doang yang berubah. Tangan ini yang tadinya putih gara-gara terkena sinar matahari, sifatnya berubah menjadi hitam. Tapi kulitnya sama, itu aja, nggak ganti kulitnya. Nah, nanti di akhirat itu di neraka, orang-orang kafir kulitnya hangus, setelah hangus, maka kulitnya tetap itu, tapi sifatnya yang berubah. Setelah hangus, maka kulitnya oleh Allah dirubah lagi sifatnya, ya, menjadi utuh lagi. Dibakar lagi, hangus lagi, utuh lagi. Dibakar lagi, hangus lagi, utuh lagi, begitu. Tapi kulitnya tetap. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya kulitnya diganti dengan kulit yang baru. Setelah diganti dengan kulit yang baru, dibakar maning, gosong maning, ganti maning, dibakar maning, ya, ganti maning kulitnya, gosong maning, terus seperti itu.
Nah, ada yang mengatakan bahwasanya sehari kulitnya itu akan diganti gosong ya, diganti lagi sebanyak 70.000 kali dalam sehari. 70.000 kali dalam sehari kulitnya hangus dan juga diganti sebanyak 70.000 kali juga. Ya Allah, berarti dibakar pimpira Bu ya. Dibakar dalam keadaan hidup-hidup. Lamun kula kira-kira bakal kesentot geni kan. Ya panas boten Bu. Panas pisahnya. Ana wong ngudut misalkan ya, terus bara api kena kulite. Panas boten. Wang wae kan ya. Panas, apa maning api neraka. Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab. Nah, li di sini adalah lamu ta'lil yang artinya supaya ya, supaya mereka merasakan azab. Innallaha kana azizan, sungguh Allah maha perkasa, hakiman dan juga maha bijaksana. Nah, perhatikan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dahsyatnya siksa neraka, kemudian Allah mengakhiri ayat ini dengan mengatakan sungguh Allah maha perkasa. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah tidak bisa dikalahkan. La yughlab, tidak bisa apa? Dikalahkan, maha perkasa. Artinya kalau Allah sudah mau mengazab hambanya, mengazab manusia, maka manusia tersebut tidak bisa melawan. Hakiman dan juga maha bijaksana. Jadi misalkan ada orang yang disiksa oleh Allah di neraka, itu menunjukkan bahwasanya Allah maha bijaksana. Bukan berarti Allah itu kejam. Ya, hati-hati ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengazab manusia itu adalah karena dosa manusia itu sendiri dan menunjukkan bahwasanya Allah itu maha bijaksana. Ayat berikutnya, walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, kelak kami akan masukkan mereka jannatin, ke dalam surga-surga, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Kalau dikatakan beriman, berarti kaitannya adalah dengan perkara-perkara yang ghaib. Perkara yang ghaib apa contohnya? Surga, neraka, mahsyar, azab kubur, mizan, sirat, malaikat, apa maning Bu? Dan sebagainya. Itu namanya perkara-perkara yang ghaib. Nah, orang yang beriman percaya kepada itu semua walaupun belum pernah melihat. Wa amilus solihati, dan mereka mengerjakan amal-amal soleh. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sigotnya menggunakan sigot jamak. Jamak mu'anats salim. Berarti apa? Amal solehnya beraneka ragam. Ya, banyak amal soleh yang dia kerjakan. Ada sholatnya, ada ngajinya, ada haji, ada zikir, ada baca Quran, ada doa, ada sedekah, ada zakat dan sebagainya. Jadi bukan cuma satu amal soleh, tapi berbagai macam amal soleh. Sanudkhiluhum, kelak kami akan memasukkan mereka jannatin, ke dalam surga-surga. Nah, perhatikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan jannatin, surga-surga, bukan jannatin, bukan. Tapi jannatin, surga-surga, menunjukkan bahwasanya orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia akan menempati surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Ketika orang masuk ke dalam surga Firdaus, surga yang paling tinggi, maka dia bisa juga memasuki surga-surga yang ada di bawahnya. Tapi sualike baka uwong manjingnya ning surga kang tingkat bawah, maka dia tidak akan bisa memasuki surga yang ada di atasnya, tidak akan bisa. Ibu-ibu pengennya kang di
Hah? Pengen Kang Firdaus. Tapi ibadahnya pripun? Ya, pengennya surga Firdaus, surga yang paling tinggi, ibadahnya ya ibadahnya ya belang bentong ya, ibadahnya lalawora, termasuk Kang ngomong ya. Ya Allah, kulaku pengennya mancing surga Firdaus, tapi kulaku bakal sholatku berat. Ya, bakal ngaji berat. Ya Allah, itulah apa manusia ya, sifatnya seperti itu. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Nah, di sini Allah menggunakan tajri. Tajri itu kalau digunakan kepada manusia artinya berlari. Tajri asal kata dari jaro yajri, artinya berlari. Kalau berjalan masya yamshi. Nah, antara orang yang berjalan dengan orang yang berlari, lebih cepat mana ibu-ibu? Berlari. Nah, sungai yang ada di dalam surga itu mengalirnya deras, mengalirnya cepat, jadi sangat indah. Misalkan kita main ke sebuah sungai, di mana sungai itu mengalirnya dengan aliran yang cepat dan juga ada suara ombaknya, maka terasa begitu sangat nyaman, sangat indah. Tapi bakal sungai tersebut mengalirnya pelan, alon, langkah suarae, blenakan delengnya. Ya, nah nanti sungai di surga itu mengalirnya itu cepat, sebagaimana orang yang berlari, itu sangat indah. Min tahtihal anharu, dari bawahnya al anharu, sungai-sungai. Di sini Allah menggunakan min, ada minnya. Min tahtiha menunjukkan bahwasanya sumber air sungai itu adalah dari surga juga. Dari surga menuju surga, muter-muternya di surga baik ya, dari surga menuju surga. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Sudah nikmatnya luar biasa dan juga kekal di dalamnya. Bagaimana dengan istananya? Berapa luas istananya? Istananya itu luasnya sejauh mata memandang. Waduh, ibu-ibu bakal duwe uma ning alam dunia, umai luasnya sejauh mata memandang. Pripun? Ana beli uang kang umai luasnya sejauh mata memandang. Misalkan ya, misal kayak ibu-ibu singkene deleng marani ngulon manakah langkah bangunan kunku keton kabeh ya, sawah ya, gunung apa maning, sungai, uma-uma kabeh keton kabeh. Berarti sejauh mata memandangku pirang puluh kilo ya, kita nggak tahu. Itulah luasnya istana yang ada di dalam surga. Tapi dari segi luas surga itu sendiri, itu paling sedikit, paling kecil adalah orang akan mendapatkan luasnya surga 10 kali lipat dunia ini. Paling kecil. Jadi misalkan ada orang yang masuk ke dalam surga tapi dia mendapatkan bagian yang terkecil dari surga, maka dia akan mendapatkan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia ini. Apa maning surgae Abu Bakar Siddiq ya. Surgae Nabi Muhammad ya, kayak apa ya surgae, Masya Allah. Apa maning urun surga ibu-ibu. Ya ibu-ibu. Wallahu alam ya Bu ya. Luasnya pirang kali lipat konon ka. Kang penting mah kula bersyukur ya dari wong Islam konon ya, dari wong beriman ya, wong Islam. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Lahum fiha azwajum mutahharah, mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci. Niki terjemahannya, mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci. Jadi dikatakan azwaj itu artinya istri-istri. Padahal sebenarnya azwaj itu artinya bukan cuma istri, tapi artinya adalah pasangan. Jadi bagi laki-laki pasangannya perempuan, bagi perempuan pasangannya laki-laki. Nah, makanya misalkan ada seorang laki-laki yang dia ini beriman, beramal soleh, belum sempat menikah, kemudian dia keburu meninggal dunia, maka dapat istri tidak?
Di surga dapat. Jadi nanti dia di dalam surga akan mendapatkan istri. Atau sebaliknya, ada seorang perempuan, dia ini beriman dan solehah, ya, beramal soleh. Kemudian dia belum sempat menikah, dan si perempuan ini keburu meninggal dunia. Nanti di surga kira-kira mendapatkan suami atau tidak? Akan mendapatkan suami juga. Bagaimana suaminya? Allah akan menciptakan suaminya itu di dalam surga yang tampannya, yang gantengnya seperti gantengnya Nabi Yusuf. Masya Allah. Jadi masing-masing itu akan mempunyai pasangan. Kalau misalkan di alam dunia ini ada orang yang tidak mempunyai pasangan karena mungkin dia tidak punya harta, tidak punya bekal, yang penting dia mati dalam keadaan Islam, iman, nanti di surga dia akan mendapatkan pasangan juga. Nah, kalau di sini mempunyai istri-istri yang suci, pertanyaannya suci dari apa? Kalau di alam dunia ini wanita itu banyak sekali terdapat kekurangan-kekurangan, ya, kotoran-kotoran. Di matanya ada kotoran, di hidungnya, gigi, pokoknya semua. Ya, dalam tubuhnya itu ada kotoran-kotoran, di antaranya haid, ya, darah, nifas dan sebagainya. Nah, nanti wanita di surga itu akan disucikan oleh Allah dari kekurangan-kekurangan, dari kotoran-kotoran, sehingga nanti wanita di dalam surga itu tidak ada haid, tidak ada nifas, ya, tidak ada kotoran dalam tubuhnya, kotoran di matanya, hidungnya dan sebagainya. Pokoknya suci. Dan juga suci dari segi perkataannya. Lamun ning alam dunia boleh jadi ada seorang istri, ya, seorang wanita yang kadang suka mencaci suaminya, misalkan suka marah kepada suaminya dengan kata-kata yang sangat kasar, hanya karena suaminya mungkin karena tidak mau bekerja, begitu ya, ibu-ibu misalkan, ya, karena dia serabutan gitu ya, buruh serabutan. Kalau ada orang nyuruh ya dia kerja, kalau nggak ada orang yang nyuruh ya dia nganggur. Nah, ketika nganggur ini maka tidak ada pemasukan, tidak ada pendapatan, sehingga istrinya itu menca-menca. Istrinya itu marah-marah sampai membentak suaminya, mencaci suaminya dengan kata-kata yang kasar, ya, sampai keluar nama binatang segala gitu ya. Karena kadang krungu atau misalkan ada laporan gitu ya, ini istri saya begini karena saya menganggur dan sebagainya, saya dipanggil binatang lah, inilah itulah gitu ya. Masya Allah. Ya, itu namanya kotor, ya, najis dari segi ucapan, dari segi perkataan. Tapi nanti wanita di surga itu suci dari segi perkataan, ya, dari segi ucapan. Yang najis itu tidak akan. Jadi yang keluar dari mulutnya wanita surga itu adalah kata-kata yang indah, kata-kata yang baik. Bahkan suaranya wanita di surga itu sangat merdu sekali. Lamun nyanyi kah gawe lakie tambah ngantuk. Kayak ibu-ibu lagi ngantuk ya. Ya, seandainya wanita di surga itu bernyanyi di depan suaminya, maka suaminya begitu sangat terpesona gitu ya, saking merdunya suara istrinya tersebut, ya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu sabar gitu ya, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan kepada suami. Kalau suami misalkan belum bekerja, ya dicarikan, barangkali ada yang butuh tenaga suaminya atau bagaimana, atau pengen nyuruh suaminya bekerja, maka dengan kata-kata yang sopan, ya, dengan kata-kata yang baik, jangan dengan kata-kata yang kasar. Takutnya ketika seorang istri mengucapkan kata-kata yang kasar kepada suaminya, takutnya apa? Itu malaikat melaknat si istri tersebut. Nah, sedangkan doanya malaikat itu adalah makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kecuali bakal memang suaminya itu adalah pengangguran, ya, bener-bener pengangguran, beli gelem menggawe, itu pun boleh diingatkan, ya, dengan keras,
tapi tidak ada kata-kata yang kotor, ya tidak ada. Wa nudkhiluhum zillan dzalila, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh dan nyaman. Nah, sudah dimasukkan ke dalam surga, ternyata di dalam surga itu juga ada naungan, yang mana naungan ini begitu sangat panjang dan sangat besar, yaitu naungan yang ada di bawah pohon. Jadi begini, di dalam surga itu ada sebuah pohon, di mana naungan pohon tersebut adalah, misalkan gambarannya, misalkan ada orang ya musafir melewati naungan pohon tersebut, melewati selama 100 tahun perjalanan, baru bisa melewati naungan tersebut. Berarti gede kayak apa naungan pohon tersebut ya ibu-ibu. Kalau di alam dunia misalkan lagi panas-panasnya, ibu-ibu nemu anak wiwitan. Nah, berarti apa? Melewati naungan pohon tersebut supaya tidak terkena sinar matahari. Tapi naungan pohon tersebut paling cuma berapa detik? Paling cuma 3 detik, paling lamanya 10 detik, sudah panas maning ya, mau anak naungan 10 detik panas maning. Tapi naungan yang ada di dalam surga itu adalah 100 tahun perjalanan seorang musafir. Berarti panjangnya kayak apa naungan tersebut ya. Sejuknya luar biasa. Ayat berikutnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguh Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Apa amanah? Amanah itu adalah hak orang lain yang ada pada kita. Nah, amanah ini ada 3. Yang pertama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya? Salat, ngaji, puasa, haji, ya. Apa maning Bu? Zikir, baca Quran, doa, itu bagian dari amanah. Yang pertama ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ni'amullah, nikmatnya Allah. Itu adalah amanah yang kedua. Nikmatnya Allah apa saja? Ada nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berjalan, nikmat bicara, nikmat bergerak ya, udara, air dan sebagainya. Itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan Gusti Allah nyukani kula nikmat atau amanah bisa melihat. Maka bagaimana caranya untuk mensyukuri nikmat penglihatan ini? Kita gunakan mata kita untuk melihat Al-Quran, melihat hadis, melihat hal-hal yang baik-baik saja dan sebagainya gitu ya. Yang ketiga adalah amanah sesama manusia. Amanah sesama hamba Allah, sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan sampai kita ini mempunyai amanah yang sesama manusia dan belum kita tunaikan. Jadi misalkan ibu-ibu mempunyai emas 100 gram, maka itu ada amanah sebesar 2,5%. Dan amanah itu adalah mempunyai orang fakir miskin yang harus kita berikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu fakir miskin. Jangan mentang-mentang ini emas punya saya dan saya nggak mau menunaikan amanahnya, jangan. Itu berarti orang yang tidak bersyukur dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa harta, yaitu emas. Atau misalkan amanah yang sesama hamba itu, sesama manusia adalah pemimpin. Ya, adalah apa? Adalah pemimpin, itu amanah sesama manusia. Kalau pemimpin desa ya berarti kepala desa atau kuwu. Kalau pemimpin kecamatan ya berarti camat. Kabupaten berarti bupati. Provinsi berarti gubernur. Kalau negara berarti presiden. Nah, itu masing-masing pemimpin tersebut berarti dia memikul amanah yang berbeda beratnya. Kalau misalkan seorang kepala desa, dia hanya memikul amanah orang yang jumlahnya hanya mungkin ribuan, paling banyak mungkin 3.000, 4.000, 5.000 orang.
Kalau kecamatan sudah meningkat mungkin 50.000 orang. Kabupaten mungkin sudah ratusan ribu gitu ya. Kalau provinsi sudah puluhan juta. Kalau nasional berarti apa? Sudah ratusan juta. Nah, itu berarti apa? Amanahnya luar biasa. Jangan sampai ketika kita menjadi seorang pemimpin, entah kepala desa kek, camat kek, bupati kek dan sebagainya, jangan sampai ada orang yang di bawah amanah kita kemudian mengalami penderitaan. Baik itu penderitaan ekonominya maupun penderitaan kesehatannya. Misalkan seorang kepala desa gitu ya, ada warganya yang nggak punya uang misalkan, untuk beli beras nggak ada, untuk beli lauk pauk nggak ada, sedangkan perutnya lapar. Ini hati-hati, kepala desa bisa ditanya di akhirat kelak. Wahai kepala desa, apa kamu nggak tahu ketika di dunia itu ada seorang ibu-ibu atau seorang bapak-bapak, dia ini kelaparan. Dia nggak punya uang untuk membeli nasi, ya, membeli beras, dan juga nggak punya uang untuk membayar sekolah anak-anaknya, dan kamu nggak tahu bagaimana. Nah, itu baru kepala desa, apalagi yang di atasnya. Itu jangan sampai. Makanya yang namanya menjadi seorang pemimpin itu tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Seharusnya ketika orang terpilih menjadi seorang pemimpin, dia harus menangis karena takut dengan pertanyaan dari Allah nanti di akhirat kelak. Tapi karena orang dia tidak mengerti dengan amanah, tidak mengerti dengan tanggung jawab yang akan dia emban nanti di akhirat di hadapan Allah, ketika dia terpilih menjadi seorang pemimpin, bersyukur. Ya, padahal jangan bersyukur, seharusnya dia menangis. Ya, harusnya menangis. Bukan berbahagia, bukan bersyukur, tapi apa? Seharusnya menangis. Dan kenyataannya semua orang sama, ibu-ibu. Kenyataannya semua orang itu sama, mau calon kepala desa kek, kepala negara kek, bupati kek, gubernur kek, sama saja semuanya pengen menang. Saking pengen menangnya sampai mengeluarkan uang yang sangat banyak. Untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Untuk tim ses gitu ya, untuk juru kampanye supaya dia menang gitu ya. Padahal dia nggak mikir jabatan paling cuma berapa tahun, sedangkan nanti di akhirat kelak Allah yang nanya langsung. Beratnya luar biasa. Kalau misalkan orang yang nggak jadi pemimpin sudah masuk surga, sedangkan ini yang jadi pemimpin seharusnya sudah masuk surga, tapi karena banyak pertanyaan dari Allah, manjui surga kari. Kan belenak dah dia kubu. Ya, DWK masih ditakoni bae sih. Ika ana ibu kian kelaparan, ya. Ana wong kian kelaparan, ana wong kian gering, langka biayae sampean beli weru, pribe dari pemimpinku. Ya, ditakoni coba negosi Allah. Apa beli mikir marani mana? Ulane sahabat Abu Bakar ketika ditunjuk menjadi seorang khalifah, DWK malah nangis. Ya, soalnya apa? Berat amanah itu. Makanya amanah ini pernah Allah berikan, pernah Allah tawarkan kepada langit, langit beli gelem. Ditawarkan kepada gunung, gunung beli gelem. Ternyata manusia gelem memikul amanah ini. Dan ternyata kebanyakan manusia tidak amanah. Ya, seluruh dunia tidak amanah, kebanyakan gitu. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu apabila memutuskan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya secara adil. Jadi misalkan kita menjadi seorang pemimpin, maka harus menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Jangan sampai ada istilah hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ketika yang melakukan kesalahan itu adalah rakyat kecil, maka langsung gercep, ditangkap, digebuki, dipenjara, ditahan. Tapi ketika yang melakukan kesalahan itu adalah golongan atas, nanti dulu ya, dinanti-nanti ternyata hukumannya dikurangin, atau ada uang ternyata dia bebas.
Ya, ada rakyat kecil yang nyolong ayam, kemudian langsung ditangkap gercep, dipenjara, digebuki dikit. Ternyata orang yang mencuri uang negara miliaran, ratusan miliar, triliunan, bebas, menghirup udara bebas. Kalaupun dipenjara, ternyata di penjaranya juga enak. Nah, ini nanti ditanya seorang pemimpin itu, semuanya sama saja. Ya eksekutifnya, ya yudikatifnya, ya legislatifnya, semuanya ditanya. Ya polisinya ditanya, pejabatnya ditanya, gitu ya. Ini kalau giliran rakyat kecil yang melakukan kesalahan, kenapa gercep? Langsung digebuki, dibakarlah, disuruh minum air kencing lah, inilah, itulah, gitu ya. Giliran kalau orang atas, kalian malah menjaganya, menghormatinya. Ini bagaimana? Nanti di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulana kudu wedi. Masih mending dari wong biasa tapi urip bahagia gitu ya. Aja dari pemimpin. Soalnya apa? Tanggung jawabnya berat nanti di akhirat. Kulana bakal wong menggebu-gebu pengen menjadi seorang pemimpin, berarti beli ngerti ning tanggung jawab ning akhirat, beli ngerti. Lamun deng Gusti Allah ditampakkan, ke tanggung jawab ke ning akhirat ke pengen beli. Wamong. Lah kasing gelem, Bu. Lah kasing gelem pasti. Ya, pengen dari kepala desa, waduh, mong lah. Wis sira bae. Pengen dari camat, mong kita sih weding ning akhirat teh. Pengen dari presiden, mong wis sira bae wis. Kita sih pengen dari rakyat biasa bae. Yang penting manjing surga. Mong. Tapi karena uangku akeh beli paham ning amanah, akhirnya apa? Pada berebut menjadi seorang pemimpin. Beli paham berarti kudu ngaji, ambil paham. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Sungguh Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah Maha mendengar. Mendengar apa? Mendengar perkataan yang dosa-dosa, yang maksiat-maksiat, yang melanggar. Basiro, dan juga Maha melihat perbuatan hambanya yang dosa itu. Terakhir, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri di antara kamu. Jadi Gusti Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Maksudnya apa? Amalkanlah isi Al-Quran. Jadi yang pertama, ketika Allah berfirman, taatilah Allah, artinya apa? Jadikanlah Al-Quran ini yang pertama sebagai sumber hukum. Amalkanlah isi Al-Quran, itu yang pertama. Kemudian, dan taatilah Rasulnya. Artinya apa? Sunnah atau hadis. Misalkan dalam Quran tidak ada hukumnya, apa ini? Suatu masalah tidak ada hukumnya, maka dicari di dalam hadis. Amalkanlah hadis Rasulullah. Kemudian serta ulil amri di antara kamu. Maksudnya apa? Maksudnya para ulama, para mujtahidin. Di antara apa? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan sebagainya. Nah, itu namanya ulil amri. Tapi makanya ulil amri itu ada ulil amri dalam masalah agama. Siapa contohnya? Para ulama. Dan ada ulil amri dalam masalah dunia. Siapa contohnya? Yaitu para pejabat, para pemimpin. Jadi kalau ulil amri dalam masalah dunia adalah para pejabat, para pemimpin, kepala desa, camat, kemudian bupati, gubernur, presiden, itu namanya ulil amri dalam masalah dunia. Tapi ada ulil amri dalam masalah agama, yaitu para ulama. Kemudian qiyas. Jadi ada 4 hukum. Yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Misalkan kita menemukan ada suatu masalah dan hukumnya ada dalam Al-Quran, silakan amalkan. Kalau dalam Quran tidak ada, maka dicari dalam hadis. Kalau dalam hadis tidak ada, maka ijma, kesepakatan para ulama. Kalau ijma tidak ada, maka dicari kiasnya seperti apa. Apa itu kias? Kias itu persamaan.
Jadi disamakan. Contohnya, kalau dalam Al-Quran ada hukum tentang minuman keras, khamar, yang hukumnya adalah haram. Nah sekarang ada yang namanya sabu-sabu, ada yang namanya narkoba, ada yang namanya kecubung. Sedangkan yang namanya kecubung, narkoba, sabu-sabu, morfin dan sebagainya, itu dalam Quran tidak ada. Dalam hadis tidak ada. Langka nih hadis kecubung, langka. Atau narkoba tidak ada, maka dicari kiasnya. Oh, khamr itu, minuman keras itu adalah memabukkan. Kecubung juga sama sifatnya memabukkan. Kalau begitu berarti hukumnya kecubung juga sama dengan khamr, sama dengan minuman keras. Tuh seperti itu. Oh, narkoba memang tidak ada dalam Al-Quran, yang ada cuma khamr. Tapi narkoba itu sifatnya sama seperti khamr, yaitu memabukkan. Berarti hukumnya narkoba adalah sama seperti hukumnya khamr. Tuh seperti itu. Itu namanya kias gitu ya. Jadi bukan cuma Quran dan hadis saja, tapi ada 4. Ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada kias. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kemudian jika kamu mempunyai perbedaan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah dan Rasulnya. Nah perhatikan, nikene jare Gusti Allah fi syai'in, tentang sesuatu. Nah sesuatu dalam ayat ini adalah sesuatu yang hukumnya tidak diterangkan di dalam Al-Quran. Maka dikembalikan kepada hadis, ijma, dan juga kias. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Zalika, hal itu, khairun, adalah lebih baik atau lebih utama, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Anak kang takon Bu, minggu wingi titik ya kang hadire ya. Minggu wingi kan soalnya pada melu lomba. Jadi si lomba masak ta. Kalau lomba apa ya? Ibu-ibu lomba apa? Lomba masak ya. Ya bukan apa-apa. Itu namanya bagian dari bersyukur ya. Gusti Allah telah memberikan kemerdekaan kepada kita, maka kita berbahagia. Di antara apa? Dengan mengadakan lomba-lomba. Ibu-ibu pengajian kan bakal lomba, aku seneng ya. Rame ngono kan. Iya. Itu namanya bersyukur. Ya wis doakerin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghith, aslih lana syu'unana kullaha ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.